Safety, safety, health, and risk management. Why safety is so important? Mengapa keselamatan itu penting? Keselamatan dan pencegahan kecelakaan kerja menjadi perhatian manajer pada beberapa alasan. Salah satu adalah jumlah kecelakaan kerja yang besar dan juga kecelakaan kerja dapat mempengaruhi biaya dan keuntungan bagi perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya bagi fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat maupun lingkungan. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu membicarakan masalah keamanan fisik dari para pekerja, tetapi menyangkut berbagai unsur dan pihak. Improving safety boosts profit. Bahwa meningkatkan tingkat keselamatan kerja di lingkungan bukan hanya bertujuan untuk melindungi karyawan dari potensi bahaya atau cedera, tapi juga memiliki dampak positif pada profitabilitas perusahaan dengan menjaga keselamatan karyawan dan mengurangi risiko kecelakaan. Perusahaan dapat menghemat biaya terkait dengan cedera kerja. Dan berikutnya, lanjut ke top management role in safety. Peran dan tanggung jawab dari manajemen puncak atau pemimpin tingkat atas dalam mempromosikan, mendukung, dan mengelola prinsip-prinsip keselamatan di dalam organisasi. Ini mencakup komitmen dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memastikan kepatuhan terhadap praktik keselamatan. Pertama, menetapkan budaya keselamatan. Kedua, memberikan sumber daya dan mengomunikasikan komitmen, lalu memastikan pematuhan hukum. Berikutnya ada manager briefing and on occupational safety law. Pertama ada OSHA, Standard and Keeping Record. OSHA atau Occupational Safety and Health Administration adalah lembaga pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. OSHA mengembangkan standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk memelihara catatan-catatan terkait cedera kerja, penyakit kerja, dan tindakan yang diambil untuk mematuhi standar OSHA. Inspeksi and citation. OSHA dapat melakukan inspeksi rutin di tempat kerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Jika pelanggaran terhadap standar ditemukan dalam inspeksi, perusahaan dapat dikenakan sanksi atau diberikan citation. Manajer perlu mematuhi prosedur inspeksi serta hak dan tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi inspeksi OSHA. Inspeksi tersebut biasanya tidak diumumkan OSHA. OSHA tidak dapat melakukan inspeksi tanpa izin dan persetujuan pemberi kerja. Lalu yang ketiga ada responsibility and right of employers and employee. Manajer harus memahami hak dan tanggung jawab perusahaan sebagai pengusaha dan menjaga keselamatan karyawan. Ini termasuk menyediakan pelatihan keselamatan, pelatihan yang aman, dan lingkungan kerja yang bebas risiko. Karyawan memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan hak untuk melaporkan pelanggaran keselamatan tanpa takut represalias. Karyawan juga memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan dan prosedur keselamatan ditetapkan oleh perusahaan. What cause incident? Apa penyebab kecelakaan? Pertama ada change orange, kejadian tidak sengaja. Kedua ada unsafe condition, kondisi yang tidak aman. Lalu yang berikutnya ada unsafe act, tindakan tidak aman. Kejadian tidak sengaja, kecelakaan atau insiden sebagai hasil dari kebetulan atau kejadian yang tidak terduga. Ini biasanya tidak terkait dengan tindakan atau perilaku yang tidak aman, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Contohnya bencana alam, kegagalan peralatan atau rusak, dan cuaca ekstrim. Ada unsafe condition, tindakan tidak aman adalah situasi yang mengarah pada faktor-faktor atau penyebab yang dapat menciptakan kondisi yang tidak aman di lingkungan kerja atau tempat lain. Dalam konteks keselamatan kerja, kondisi yang tidak aman dapat mencakup situasi atau lingkungan di mana karyawan atau individu dapat menghadapi resiko cedera atau bahaya kesehatan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi yang tidak aman meliputi peralatan yang tidak dijaga dengan benar, peralatan rusak, prosedur bahaya di sekitar mesin atau peralatan, kelebihan beban atau kapasitas, bahaya listrik seperti kabel rusak, penerangan tidak tepat. Lalu yang ketiga ada unsafe act atau tindakan tidak aman. Unsafe act atau tindakan tidak aman merupakan perilaku individu yang dapat meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan di lingkungan kerja. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan tidak aman, seperti kurangnya kesadaran keselamatan, kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap prinsip-prinsip keselamatan kerja dapat menyebabkan tindakan tidak aman. Kebijakan karyawan. Beberapa karyawan mungkin mengabaikan kebijakan atau prosedur keselamatan telah ditetapkan oleh perusahaan. Kebijakan yang buruk, sistem
Sistem insentif atau kebijakan perusahaan yang kurang mendukung keselamatan kerja dapat mendorong perilaku yang berisiko. Kondisi lingkungan yang buruk, kondisi lingkungan yang tidak nyaman seperti stres atau kelelahan dapat mengarah pada tindakan rekaman. How to prevent incident. Pertama, mengurangi kondisi yang tidak aman. Mengurangi kondisi yang tidak aman adalah usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Ini mungkin mencakup perbaikan fasilitas, pemeliharaan fasilitas yang rutin, identifikasi risiko, dan pengambilan tindakan pencegahan yang mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan cedera atau kecelakaan. Lalu kedua adalah melindungi pekerja rentan. Fokus pada pekerja yang berisiko tinggi, cedera atau gangguan di tempat kerja. Mungkin termasuk pekerja muda, pekerja kontrak, pekerja yang dengan keterbatasan, atau pekerja yang baru bergabung. Perlindungan dapat mencakup pelatihan khusus, pengawasan yang lebih cermat, dan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang ekstra. Lalu yang ketiga ada mengurangi tindakan tidak aman melalui penyaringan. Penggunaan proses seleksi karyawan yang cermat untuk memastikan bahwa pekerja yang dipekerjakan memiliki kemampuan dan perilaku yang aman dalam pekerjaan mereka. Ini termasuk pemeriksaan latar belakang, pemeriksaan narkoba, dan pemeriksaan kesehatan. Lalu yang keempat, mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan. Pelatihan yang menyeluruh tentang keselamatan kerja untuk memastikan bahwa karyawan memiliki risiko dan tahu cara menghindarinya. Ini dapat mencakup pelatihan khusus untuk jenis pekerjaan tertentu dan pelatihan umum keselamatan. Lalu yang kelima ada mengurangi tindakan tidak aman melalui poster, insentif, dan pengetahuan positif. Penggunaan poster atau papan informasi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan ini di tempat kerja, memberikan insentif atau penghargaan kepada karyawan yang mematuhi prosedur keselamatan, memberikan penguatan positif dan pengakuan atas perilaku keselamatan yang baik. Meningkatkan kerja SDM sumber daya manusia sebagai pusat laba. Penggunaan penguatan positif. Banyak perusahaan yang berhasil menggunakan program penguatan positif untuk meningkatkan keselamatan. Program-program tersebut memberikan umpan balik positif yang berkelanjutan pada pekerja. Biasanya dalam positif yang berkelanjutan. Biasanya dalam bentuk laporan kinerja grafis dan dukungan supervisi untuk membentuk perilaku untuk berhubungan dengan keselamatan. Para peneliti memperkenalkan satu program di sebuah toko roti grosir. Program tersebut baru ini mencakup pelatihan yang menguatkan positif. Para peneliti menetapkan dan mengomunikasikan tujuan keselamatan yang masuk akal. Dalam hal insiden yang diamati dilakukan dengan aman. Reducing unsafe act by fostering a culture of safety. Pengusaha dan supervisor harus menciptakan budaya keselamatan dengan menunjukkan bahwa mereka menganggap serius keselamatan dengan serius. Sebuah penelitian mengukur budaya keselamatan dengan pertanyaan seperti supervisor saya mengatakan hal yang baik setiap kali dia melihat pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan keselamatan. Atasan saya mendekati pekerja selama bekerja untuk mendiskusi masalah keselamatan. Kerjasama tim. Satu, kerjasama tim dalam bentuk manajemen dan karyawan terlibat dalam keselamatan. Kedua, komunikasi dan kolaborasi. Tiga, visi bersama tentang keunggulan keselamatan. Keempat, penugasan fungsi-fungsi keselamatan yang penting pada individu atau tim tertentu. 5, upaya yang terus terang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dan bahaya di tempat kerja. Dan yang keenam, mendorong pelaporan insiden. Reducing unsafe act by creating supportive environment. Tim pengawas yang mendukung tampaknya memiliki catatan keselamatan yang lebih baik. Organisasi dapat mengembangkan lingkungan yang dapat dengan melatih supervisor untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, menekankan pentingnya kerjasama tim dan dukungan sosial, dan menetapkan nilai keselamatan. Reducing unsafe act by establishing a safety policy. Kebijakan keselamatan tertulis perusahaan harus menekankan bahwa pencegahan kecelakaan adalah hal yang paling penting dan bahwa perusahaan akan melakukan segala sesuatu yang praktis untuk menghilangkan atau mengurangi kecelakaan dan cedera. Reducing unsafe by setting specific loss control goals. Tetapkan sasaran keselamatan yang spesifik untuk dicapai. Misalnya, tetapkan sasaran keselamatan dalam hal frekuensi cedera akibat kehilangan waktu kerja per jumlah karyawan penuh waktu. Reducing unsafe act through
Behavior Based Safety and Safety Awareness Program. Keselamatan berbasis perilaku berarti mengidentifikasi perilaku pekerja yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan kemudian melatih pekerja untuk menghindari perilaku tersebut. Tenneco Corporation menerapkan salah satu program tersebut. Perusahaan ini memilih konsultan internal dari antara para manajer kualitas, manajer pelatihan, insinyur, dan pekerja produksi. Reducing Unsafe Act through Employee Participation. Partisipasi karyawan memainkan peran sentral dalam program keselamatan. Seperti yang dikatakan OSHA, agar efektif setiap program keselamatan dan kesehatan membutuhkan partisipasi yang berarti dari pekerja dan perwakilan mereka. Trend Shaping HR, Digital and Social Media. Audit keselamatan di seluruh perusahaan dan fasilitas juga perlu dilakukan. OSHA menyediakan alat audit keselamatan, alat audit mandiri yang berisi item-item yang harus dicentang, seperti manajemen menerapkan komunikasikan kebijakan tertulisan program keselamatan dan kesehatan, dan manajemen menerapkan tujuan dan harapan khusus untuk program tersebut. Perusahaan mempercepat dan memungkinkan audit keselamatan dengan alat digital seluler. Lanjut, Employee Engagement Guide for Managers. Milliken and Company mendesain, memproduksi, dan memasarkan bahan kimia, penutup lantai, kain pelindung, dan tekstil. Perusahaan ini memiliki sekitar 7.000 karyawan di lebih dari 39 fasilitas di seluruh dunia. Milliken yang dimiliki secara pribadi telah menerima pengakuan luas atas kualitas produksi inovatifnya, keterlibatan karyawan yang tinggi, dan program keselamatan berbasis keterlibatan karyawan yang berkelas dunia. Involvement Based Employee Engagement. Inti dari proses keselamatan Milliken adalah program melibatkan karyawan yang berbasis keterlibatan. Sebagai contoh, karyawan mengolah sistem pengarah keselamatan dan komite keselamatan, mengajukan saran peluang untuk perbaikan setiap minggu, meninjau setiap saran ini, dan memberikan umpan balik atas setiap saran. Proses keselamatan bergantung pada tujuan berjenjang yang berasal dari pedoman keselamatan federal, negara bagian, dan Milliken. Workplace Health Hazard Problem and Remedies. Banyak bahaya di tempat kerja yang tidak terlihat jelas, seperti lantai licin. Banyak bahaya yang tidak terlihat yang mungkin digunakan atau dihasilkan oleh perusahaan sebagai bagian dari proses produksinya. Dan termasuk sini adalah bahan kimia, suhu ekstrim, bahaya biologis seperti jamur dan atraks, dan bahaya ergonomis seperti layar komputer yang tidak sejajar. OSHA dan standar keselamatan lainnya mencakup banyak hal tersebut. Chemical and Industrial Hazards. Sebagai contoh, standar OSHA mencantumkan batas paparan untuk sekitar 600 bahan kimia seperti asbes dan timbal, zat-zat berbahaya yang memerlukan pengambilan sampel udara, dan tindakan pencegahan lainnya. Tindakan mengolah bahaya semacam ini berada di bawah lingkup kebersihan industri dan melibatkan pengenalan, evaluasi, dan pengadilan. HR and the gig economy. Time Employee Safety. Pekerja temporer di Amerika Serikat menyumbang 5 kali lipat kematian di tempat kerja dari yang mungkin diharapkan. Mengapa? Pertama, pekerja baru cenderung memiliki tingkat kecelakaan yang lebih tinggi dari pekerja temporer atau pekerja baru. Selain itu, pekerja temporer atau pekerja lepas tidak memiliki perlindungan hukum tenaga kerjaan yang lazim. Misalnya, mereka umumnya tidak mendapatkan asuransi pengangguran dan kompensasi pekerja. Asbestos, export and work and air quality. Asbestos adalah sumber utama penyakit pernapasan akibat kerja. Upaya masih terus dilakukan untuk membersihkan bangunan tua dari bahan tersebut. Standar OSHA masyarakat tersebut tindakan terkait asbes. Pengusaha harus memonitor udara setiap kali mereka memperkirakan tingkat asbes meningkat hingga setengahnya. Batas menjanjikan 0,1 serat per cm kubik. Kontrol teknik dinding, filter khusus dan sebagainya diperlukan. Khususnya dan sebagian diperlukan untuk mempertahankan tingkat asbes yang sesuai. Hanya dengan begitu perusahaan dapat menggunakan respirator jika upaya tambahan diperlukan untuk mencapai kepatuhan. Alcoholism and substance abuse. Sekitar 2/3 dari semua pengguna narkoba dan orang
dengan gangguan alkohol adalah karyawan. 153 salah satu perkiraan dari sekitar 10 tahun yang lalu adalah bahwa sekitar 15% tenaga kerja Amerika Serikat pernah mabuk tempat kerja, minum-minum sesaat sebelum masuk kerja, atau minum-minum keras dalam mengalami gangguan saat bekerja, sedangkan 1 kali dalam 1 tahun terakhir. 154 tes bitter laser mendeteksi alkohol pada 16% pasien gawat darurat yang terluka di tempat kerja. 155 alkoholisme karyawan dapat merugikan karyawan Amerika Serikat sekitar 226 miliar dolar per tahunnya, misalnya dalam bentuk ketidakhadiran dan kecelakaan. 156 kematian diakibat opioid meningkatkan 3 kali lipat dalam satu periode 5 tahun terakhir. Serta bos testing menangani penyalahgunaan zat seringkali melibatkan pengujian penyalahgunaan zat. Tidak lazim menemukan pemberi kerja yang setidaknya menguji calon pekerja untuk penyalahgunaan narkoba sebelum memperjalan mereka secara resmi. Stress, burnout, and depression. Banyak hal tentang pekerjaan seseorang yang dapat membuat stres. Hal-hal tersebut termasuk bos atau rekan kerja yang suka bertengkar, keamanan kerja yang buruk, gaji yang rendah, jadwal yang tidak dapat diprediksi, kebisingan tempat kerja, beban kerja yang berlebihan, kontrol yang tidak memadai atas keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan, kinerja yang tidak jelas, ekspektasi yang tidak jelas, dan pelanggan yang sombong. Lebih jauh lagi, kepribadian mempengaruhi stres. Reducing job stress, membangun hubungan yang bermanfaat, menyenangkan, dan kooperatif dengan kolega yang kerja. Jangan menggigit lebih dari yang Anda dapat kunyah. Bicaralah dengan atasan Anda misalnya untuk menjernihkan suasana jika hubungan menjadi tegang. Berorganisasi dengan atasan Anda untuk mendapatkan tenggat waktu yang realistis untuk proyek-proyek penting. Pelajari sebanyak mungkin tentang acara yang akan datang dan dapat waktu sebanyak mungkin untuk mempersiapkannya. Luangkan waktu setiap hari untuk melepaskan diri dan bersantai. What the employee can do. Perusahaan dan supervisor berperan dalam mengurangi stres. Supervisor yang mendukung dan perlakuan yang adil adalah hal yang penting. Kendalikan supervisor yang rentan melakukan perundungan. Langkah-langkah lain termasuk mengurangi konflik pribadi di tempat kerja dan mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Beberapa perusahaan menggunakan pelatihan ketahanan untuk membantu para karyawan menghadapi stres. Sebagai salah satu contoh, peserta mempertimbangkan suatu situasi stres sebelumnya dalam hidup mereka dan tidak mereka atasi, dan identifikasi faktor yang membuat situasi tersebut dapat diatasi. Burnout. Para ahli mengidentifikasi burnout sebagai penipisan total sumber daya fisik dan mental, disebabkan oleh upaya berlebihan untuk mencapai tujuan yang tidak realistis terkait pekerjaan. Burnout memanifestasikan dirinya dalam gejala-gejala seperti mudah tersinggung, mudah putus asa, kelelahan, sinisme, kejebakan, dan kebencian. How to beat the high cost of success. Hancurkan pola-pola Anda, semakin lengkap kebutuhan Anda, semakin baik perlindungan Anda terhadap kelelahan. Menjauhlah dari semua secara berkala. Jadwalkan waktu introspeksi sekali di mana Anda dapat menjauh dari rutinitas Anda yang biasa. Menilai kembali tujuan Anda. Kira-kira tentang pekerjaan Anda. Dapatkah Anda melakukan pekerjaan sebaik mungkin atau harus bekerja? Lalu yang terakhir adalah tetaplah aktif. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kelelahan dan depresi kerja paling tidak terjadi pada karyawan yang tidak melakukan aktivitas fisik dan paling rendah pada karyawan yang melakukan aktivitas fisik yang tinggi. Keselamatan kerja dan manajemen risiko. Keamanan kerja dan manajemen risiko merupakan aspek penting dari keselamatan tempat kerja yang berfokus pada perlindungan karyawan, aset, operasi, dan potensi bahaya. Program ini berjalan dengan efektif dan membantu suatu perusahaan untuk mengelola potensi bahaya dan meminimalisir dampak tersebut. Lalu manajemen risiko perusahaan. Dalam suatu proses untuk menilai kerugian dalam suatu operasi dan menentukan cara terbaik untuk mengelola dan mengurangi risiko dari kejadian yang merugikan suatu perusahaan tersebut. Hal tersebut mereka dapat untuk membuat keputusan yang tepat saat dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dapat meningkatkan ketahanan dan ketangkasan dan menghadapi ketidakpastian dan perubahan. Mencegah dan menangani kekerasan tempat kerja. Mencegah dan menangani
kekerasan tempat kerja merupakan aspek penting dari keamanan kerja dan manajemen risiko. Kekerasan tempat kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, ancaman, perundungan, pelecehan, dan intimidasi. Berapa langkah untuk mengurangi risiko tersebut? Pertama, mengembangkan kebijakan tanpa toleransi. Kedua, meningkatkan tindakan keamanan. Lalu yang ketiga, menerapkan program pelatihan karyawan. Mengamankan fasilitas. Mengamankan fasilitas adalah aspek penting dari keamanan jika Anda manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk mencegah akses yang tidak sah dan memastikan keselamatan karyawan, pengunjung, dan aset. Lalu berikut langkah dapat mengamankan fasilitas mereka. 1. Memasang kamera keamanan kunci atau sistem kontrol. Kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan. 3. Mendorong karyawan untuk melaporkan insiden keamanan. Terorisme adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan tertentu. Terorisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengeboman, pembunuhan, pembajakan, dan serangan cyber. Di tempat kerja, terorisme dapat berdampak besar pada karyawan, operasi, dan masyarakat. Langkah-langkah untuk melindungi karyawan dari risiko serangan terorisme. Pertama, periksa identitas setiap orang yang masuk. Kedua, periksa email dengan hati-hati. Ketiga, buatlah prosedur komunikasi darurat. Keamanan cyber mengacu pada perlindungan sistem yang terhubung ke internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data sensitif, dari akses yang tidak sah, pencurian, kerusakan, dan aktivitas bahaya lainnya. Langsungan bisnis dan rencana darurat. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus berfungsi dalam menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Rencana ini harus menguraikan prosedur untuk merespon keadaan darurat, minimalkan kerusakan, dan melanjutkan operasi normal. Agar efektif, rencana ini harus diuji dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Sekian, terima kasih.